Selamat siang pemirsa, dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Anissa Mardi, dalam acara kesayangan kita, Bincang-Bincang Seputar Milenial. Tentunya dengan tema yang sangat menarik dan narasumber yang berkompeten serta kece tentunya. Segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita itu semuanya melalui dari proses politik. Bahkan saat kita mengambil keputusan untuk diri kita sendiri itu harus melalui yang namanya politik. Nah, dan seperti yang kita ketahui, sekarang lagi gempar-gemparnya kampanye yang di sana sini, caleg-caleg di luar sana dan lain sebagainya. Dan juga politik sekarang ini lagi seru-serunya dibahas loh. Di berbagai kalangan, tidak mengenal kalangan muda ataupun tua. Nah, inilah sebabnya kami menyusun tema acara kali ini, yaitu Saatnya Milenial Berpolitik Sehat. Pemirsa, kali ini kita kedatangan tamu dari mahasiswa komunikasi dan penyiaran Islam kampus UIN Alauddin Makassar. Ada Kak Rizal di sana. Beliau ini adalah seorang aktivis yang aktif di berbagai organisasi, baik di luar maupun di dalam kampus. Nah, apa kabar nih hari ini Kak Rizal? Ya, alhamdulillah baik. Oke. Kami ucapkan banyak terima kasih ya sudah menyempatkan hadir di acara kita kali ini yang mungkin di luar sana banyak kesibukan-kesibukan yang tertunda guna untuk hadir di acara kami. Nah, untuk itu kami ucapkan banyak terima kasih. Baik, kali ini saya mau bertanya nih kepada Kak Rizal yang akan menuangkan pikiran serta pengalamannya mengenai seputar politik. Nah, untuk Kak Rizal, bagaimana nih pandangan Kak Rizal tentang politik sekarang? Apakah sudah sejalan dengan kaum milenial atau bagaimana nih? Ya, kalau ditanya perihal sejalan dengan kondisi politik sekarang sudah sejalan dengan harapan kaum milenial, tentunya saya sebagai seorang kaum milenial itu saya katakan belum sejalan. Ya. Kenapa belum sejalan? Karena di dalam kebijakan di dalam proses politik, mulai dari mengambil langkah sebuah kebijakan, itu masih banyak hal-hal yang harus dibenahi untuk kebijakan itu. Kita ketahui bersama bahwasanya 3 tahun terakhir ini banyak keputusan politik yang tidak sesuai dengan harapan kita. Dalam artian kita ketahui bersama bahwasanya politik itu adalah jalan untuk mensejahterakan rakyat. Dalam artian dalam politik itu kita tidak akan pernah berbicara tentang diri kita sendiri, tetapi kita berbicara tentang banyak hal dalam artian masyarakat tentunya. Untuk itu situasi politik sekarang ada juga yang sejalan lah, ada yang tidak. Ada yang sejalan, ada juga yang Kita ketahui bersama bahwasanya kaum milenial itu ingin kebijakan pemimpin itu mengambil sebuah kebijakan harus tepat sasaran, dalam artian kepentingan yang lebih banyak lah diprioritaskan daripada kepentingan pribadi. Mungkin itu saja. ya, karena sekarang banyak politik di luar sana atau investor-investor di luar sana itu yang banyak lebih menguntungkan dirinya sendiri ketimbang rakyat ya begitu. Nah sehingga saya lihat banyak kaum milenial itu sampai turun di jalan untuk menyuarakan rakyat karena kebijakan-kebijakan yang tidak diterima, mungkin begitu ya. Ya betul. Lalu apa sih yang harus dilakukan oleh kaum milenial sehingga istilahnya itu keinginan masyarakat tentang keputusan politik yang diambil oleh pemerintah itu bisa sejalan dengan kita semua. Tentunya kaum milenial itu harus melek politik. Ya.
kita ketahui bersama bahwasanya melek politik itu adalah suatu upaya individu untuk mengidentifikasi, mengetahui situasi politik. Dengan melek politik kita bisa mengkritik kebijakan pemerintah itu dengan tepat sasaran. Dan dengan melek politik kita bisa mengantisipasi yang namanya toleransi. Kita bisa bersikap toleran terhadap perbedaan pilihan dalam proses politik. Dalam artian di era sekarang kan istilahnya gencar-gencarnya itu orang senantiasa berseteru, bahkan dekat kita, istilahnya awalnya kita ini dekat tapi ketika kita memasuki yang namanya proses politik atau yang namanya pemilihan menghadapi, itu biasa kita tali silaturahmi kita di situ terputus. Maka itu pentingnya yang namanya melek politik, mengetahui. Dan dengan melek politik kita juga bisa mengantisipasi yang namanya penyebaran hoax. Dalam artian di era digital sekarang ini kan istilahnya banyak media-media yang menyiapkan informasi untuk kepentingan pribadi. Dengan melek politik itu kita bisa mengetahui apakah ini informasi ini benar adanya atau tidak. Apakah informasi ini bisa dipertanggungjawabkan oleh media yang menulisnya atau tidak. Itu kan masuk dalam ranah melek politik. Baik nih Kak Rizal, jadi begini, misal kaum milenial ini tidak paham akan melek politik dan banyak kita jumpai sekarang itu banyak yang turun langsung ke dunia perpolitikan tanpa ada pahamnya atau melek terhadap politik. Jadi bagaimana nih pandangan Kak Rizal mengenai hal tersebut? Kalau menurut saya, ketika kaum milenial itu terjun langsung ke dunia politik, yang tentunya harapan saya, menurut saya itu pribadi adalah hal yang sangat mulia. Contohnya ketika Ketua BEM UI dulu itu orangnya yang keras, mengkritik, bahkan mengatakan bahwasanya DPR RI itu adalah kandangnya tikus. Tetapi justru sekarang setelah dia lulus di perguruan tinggi, justru dia terlibat dalam sebuah proses politik. Dia sekarang mencalonkan jadi caleg. Itu kan bisa dikatakan, bahkan banyak yang mengatakan bahwasanya ini dulu begini. Ya. Kenapa bisa terjun langsung ke ranah-ranah politik, padahal dulunya adalah pengkritik daripada sebuah kebijakan politik. Menurut saya pribadi itu adalah hal yang sangat mulia yang dilakukan oleh mantan Ketua BEM UI itu, karena mungkin saja dia ingin memperbaiki tatanan-tatanan dalam politik. Dan yang artinya kita itu sebagai kaum milenial, ketika sebelum kita memasuki yang namanya ranah-ranah politik, harus mempunyai sebuah modal, konsep, dan hal yang perlu kita perbaiki ke depannya. Dalam artian tetapi ini kita bisa dapatkan sebuah konsep apa yang ingin kita kembangkan dalam sebuah tatanan pemerintahan, itu kita terlebih dahulu harus melek politik. Oke, baik. Ternyata sebelum kita terjun ke dunia politik itu harusnya kita terlebih dahulu harus paham akan melek politik ya, seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya, jadi kita ini sebenarnya membutuhkan pemimpin yang muda atau bagaimana nih? Sebelum dijawab, jangan kemana-mana dulu, tetap di bincang-bincang seputar milenial.
Assalamualaikum. Layanan ambulan gratis Lazismu, ada yang bisa kami bantu? Untuk lokasinya di mana ya? Siap, dari ambulan kami siap menuju ke lokasi. Nanti ditunggu J. Gerakan ambulan gratis, cepat, tanggap, sepenuh hati. Kembali lagi di bincang-bincang seputar milenial. Oke, berhubung tadi ada pertanyaan yang belum dijawab, jadi saya ulang ya pertanyaannya. Nah, begini Kak Rizal, apakah sekarang ini kita membutuhkan pemimpin yang muda atau bagaimana nih? Kalau saya ditanya perihal apakah kita sekarang ini membutuhkan namanya pemimpin muda atau yang sekarang saja atau yang tua-tua saja, itu menurut saya tidak menjadi sebuah persoalan selama dia ingin memperbaiki apa yang ada di tatanan masyarakat itu tidak menjadi sebuah permasalahan bagi saya, dalam artian meskipun kaum muda ketika dia mengambil sebuah langkah untuk kepentingan individunya, itu kan juga tidak cocok. Tetapi biar tua, tetapi dia lebih mementingkan namanya kepentingan masyarakat pada umumnya, itu kan juga lebih baik. Ya, betul. Tetapi kalau ketika ditanya apakah ketika ditanya kita butuh pemimpin yang muda atau tidak, justru saya bangga ketika kita mempunyai yang namanya pemimpin yang muda, yang artinya sistem politik di pengetahuan politik kita di Indonesia ini khususnya itu semakin meningkat dari sebelumnya. Dari sebelumnya kan rata-rata itu ya istilahnya otaknya ya sudah tumpul, dia tidak memikirkan, dia hanya memikirkan bisnisnya. Tetapi kaum muda itu dia belum sampai ke sana pemikirannya. Ya seperti itu ya Kak. Jadi kan saya banyak ya mendengar di luar sana kan sekarang itu banyak anak muda sekarang itu banyak yang terjun ke dunia politik, apalagi sekarang seperti yang kita ketahui Mas Gibran itu masih muda ya menurut saya, menurut narasumber juga pasti begitu ya. Nah tapi di situ timbullah kontroversi bahwa kalau anak muda itu belum banyak pengalaman. Nah menurut Kak Rizal itu seperti apa? Apakah Kak Rizal setuju akan hal itu atau bagaimana? Kalau saya sebenarnya setuju dengan hal itu, dalam artian, tetapi tatanannya kan juga sebelum dia masuk ketika dia belum berpengalaman, ya, dia harus istilahnya tatanan rendah dulu lah untuk mendapatkan sebuah pengalaman tentang bagaimana itu politik. Harus belajar ya. Tetapi kalau kayak contohnya itu tadi kayak Gibran, itu saya rasa juga sebenarnya dia juga berpengalaman lah. Sekarang kan kita ketahui bahwasanya dia itu sekarang adalah sebagai wali kota Solo. Iya, betul. Berarti di situ dia juga bisa mendapatkan sebuah pengalaman bagaimana strategi apa untuk mengambil sebuah kebijakan agar kebijakan ini yang diambil ini tepat sasaran. Jadi menurut Kak Rizal ini tua ataupun mudanya itu tidak menjadi permasalahan. Yang jelas kita memilih politik, tentunya juga pengalaman sangat berpengaruh ya Kak Rizal, begitu. Ya kalau saya pribadi ya tentunya begitu. Dalam artian ya yang penting pantas lah. Iya. Bukan pantas dalam artian dia mempunyai modal untuk memperbaiki tatanan politik. Jangan mempermodalkan dua, Pak. Begitu. Oke kan sekarang itu banyak ya politikus sekarang itu banyak yang menyebarkan uang dalam artian
kasarnya itu menyogok untuk dipilih. Nah, pendapat Kak Rizal mengenai itu pastinya akan menimbulkan kontra ya, atau tidak setuju. Nah, mungkin bisa dijelaskan ya Kak, karena pastinya itu akan menimbulkan dampak yang sangat buruk, apalagi untuk kita yang dengan mudahnya menerima sogokan-sogokan tersebut yang belum tentu kita tahu belum tentu kita tahu progresnya itu atau pengalaman-pengalamannya orang tersebut. Nah, itulah salah satu pentingnya melek politik. Dalam artian kita politik ini jangka panjang, bukan jangka pendek. Kalau uang kan itu jangka pendek. Kita menerima uang, contohnya ini hari ini kita menerima uang. Tetapi kita akan menderita kalau kita yang menyogok ini salah pilihan kan. Betul. Kita akan menderita 5 tahun 5 tahun ke depan. Saya juga pernah di Sogok. bukan pernah RDP di kantor DPRD Goa. Iya. Di situ saya mempunyai sebuah pengalaman bahwasanya di sana itu saya jangan sebutkan ya identitasnya langsung. Di sana itu justru kursi-kursi yang lebih mendominasi itu dia tidak mempunyai kualitas. Ketika kita tanya bagaimana ini persoalan kebijakan yang diambil oleh pusat, apa langkah awalnya, justru yang bagus ini posisinya di sana itu dia tidak bisa menjawab, tetapi justru yang istilahnya yang di bawah-bawah lah, gitu. Bawahannya itu yang lebih bagus konsep-konsepnya, bagaimana aspirasi kita itu dibawa sampai ke pusat. Berarti mungkin dia naik hasil dari sogokan-sogokan atau apalah. Ya kemungkinan juga kalau saya jangan kemungkinan juga ada yang seperti itu. Tidak. Karena proses pemilihan juga kan menurut suara dari masyarakat ya. Oke, baik, jangan kemana-mana, tetap di bincang-bincang seputar milenial. Selamat pagi ibu-ibu. Kok bapak-bapak mau sih antar bayi ke posyandu? Karena posyandu penting untuk memantau tumbuh kembang anak. Bagus sekali. Pah, buku KIA-nya. Nah, ini baru bapak kekinian. Yuk, ajak anak kita ke posyandu setiap bulan. Pemirsa, tidak terasa waktu berjalan begitu cepat. Dan tidak lama lagi saya akan mengakhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada narasumber kita telah membagi ilmu dan pikirannya ke tempat ini yang mudah-mudahan kita bisa mengambil banyak pelajaran-pelajaran bahwasanya sebelum kita terjun ke dunia politik itu terlebih dahulu kita harus melek akan hal politik. Dan tentunya bagi masyarakat di luar sana juga harus melek akan hal politik. Jangan mudah terpengaruh oleh sogokan-sogokan dari caleg-caleg di luar sana atau lain sebagainya. Nah, saya ucapkan banyak terima kasih sekali lagi. Saya Anissa Mardi, pamit undur diri. Sampai bertemu di hari berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.